Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'd. Pemirsa kajianmu rahimakumullah. Pertama dan yang utama, mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan nikmat iman Islam yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain, sehingga sangat bersyukur dan beruntung kita mendapatkan hidayah, yaitu nikmat iman dan Islam itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, para tabiin, tabiat, dan kepada seluruh para pengikutnya yang istiqomah sampai nanti yaumul akhir. Dan semoga kita senantiasa dapat mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau sampai nanti yaumul akhir. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang pendek tetapi banyak sekali hal yang bisa kita ambil daripada surat itu. Ada di dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Di dalam sebuah tafsir ya, Muhammad Quraisy Shihab ya, yang disebut dengan tafsir Al-Misbah, memberi makna bahwa lafal Al-Asr ini adalah hasil perasan. Jadi di dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab dikatakan bahwa Al-Asr ini adalah hasil perasan, di mana yang dikonotasikan gitu kan, seorang ibu-ibu yang saat itu adalah memeras kelapa dan mengupayakan segala tenaga, mengupayakan segala kekuatannya untuk mendapatkan hasil yang dinamakan dengan santan tersebut. Dan hasil perasan inilah yang dimaksud dengan Al-Asr itu. Atau kalau kita konotasikan, Al-Asr itu adalah bisa jadi seorang pekerja yang sudah bekerja dia dari pagi hingga sore, kemudian di sorenya dia dia menginginkan atau dia menunggu hasil dari apa yang telah dikerjakan. Tentu kita melihat bahwa hasil usaha dan kerja keras umat manusia tentu tidak akan sama. Sama-sama kelapa yang diperas, itu tentu hasil santan yang diperas juga akan berbeda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, bahkan ada yang melimpah ruah. Tergantung pada kesungguhan dan profesinya masing-masing. Jadi ada orang yang mengatakan gini, kalau bekerja keras gitu,
itu yang menghasilkan uang, berarti orang yang bekerja keras yang lebih keras lagi, dia yang uangnya banyak, yang kerjanya kasar, dan seterusnya. Namun kita melihat bahwa seberapapun hasilnya tentu sangat akan menggembirakan, karena yang ditunggu, baik itu besar, itu kecil, tetapi berapapun yang diterima tentu akan mengembirakan. Bagi pelakunya, seraya dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar bagi orang yang beriman. Nah, maka orang yang beriman itu tidak serta-merta kemudian dia berorientasi kepada hasil yang besar saja. Tetapi orang yang beriman adalah yang mampu mengaktualisasikan keimanannya ke dalam kehidupan sehari-hari ini. Bahwa orang yang beriman itu selalu mengatakan bahwa saya bekerja keras ini adalah merupakan aktualisasi kita dari iman. Maka meyakini bahwa orang yang beriman ini meyakini bahwa bekerja keras ini adalah wujud dari aktualisasi dari iman. Sehingga ketika kita merasa kita beriman, maka ketika kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan ridhonya dari Allah. Terserah Allah yang akan memberi. Toh saya hanya melakukan sebuah kewajiban saya sebagai seorang hamba. Dan wujud keimanan itu adalah dengan berusaha maksimalnya. Seperti kita mendapatkan sebuah kesempatan di dalam bekerja, maka kita bekerja. Urusan hasil inilah Allah yang mengatakan. Yang kedua, orang yang beriman, di samping dia mengaktualisasikan bekerja itu adalah wujud dari rasa iman, sehingga dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka yang kedua adalah bekerja itu adalah sebagai rasa syukur. Kenapa? Ternyata banyak umat manusia itu yang terlena dan lupa terhadap segala fasilitas dan potensi yang diberikan Allah kepadanya. Sehingga yang terjadi bukan syukur lagi, tetapi mengeluh. Manusia itu kadang lupa apa sih yang nikmat yang diberikan kepada kita sebagai manusia, yang diberikan Allah kepada kita. Kadang ada dua nikmat yang sering manusia lupa. Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Ada orang yang sehat tapi tidak mendapatkan kesempatan, dan orang yang mendapatkan kesempatan tidak sehat. Maka bagi orang yang beriman, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan, menduduki sebuah pekerjaan, maka seyogianya dia syukuri dengan penuh rasa syukur. Siapa tahu orang itu banyak yang kemudian ingin berada di posisi kita. Ada orang yang ingin ketika dia itu menduduki di jabatan tertentu, banyak orang yang ingin melamar kita menjadi guru. Barangkali banyak orang yang di luar ingin menjadi guru. Kita menjadi seorang pekerjaan yang lain, dokter dan seterusnya. Maka bekerjanya orang beriman ini adalah perwujudan rasa syukur yang diberikan kepada Allah kepada kita, yang diberikan dari Allah kepada kita. Sehingga ketika kita melihat ini adalah syukur, maka yang muncul adalah rasa tanggung jawab untuk memanfaatkan nikmat ini. Karena tidak semuanya mempunyai peluang itu. Yang ketiga adalah mempunyai rasa peduli dan orientasi kepada kerja. Hasil dari usaha dan kerja setiap manusia tentu akan beragam karena dipengaruhi oleh semangat dan etos kerja serta profesinya masing-masing. Tetapi tidak berhenti itu juga. Tetapi apa yang didapatkan itu tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga tidak boleh juga
kita hanya menggantungkan rahmat Allah saja, artinya dengan hanya berdoa saja tidak melakukan segala sesuatu gitu. Tetapi harus diimbangi. Bagaimana mendapatkan banyaknya, tetapi juga diimbangi dengan rasa kita adalah selalu bersungguh-sungguh berdoa dan berusaha. Maka selalu akan mengatakan, inilah perbedaan antara Ahmad Dahlan dan Muhammad Abduh. Di dalam Muhammadiyah itu mewujudkan sebuah cita-cita itu tidak berhenti dengan hanya menulis, tetapi bagaimana Muhammadiyah itu diajarkan bagaimana melakukan segala sesuatu, merubah dengan sebuah tindakannya. Ya, ide gagasan itu penting, tetapi amalan di dalam Muhammadiyah itu justru lebih penting. Ya. Jamaah rahimakumullah, bagi orang yang beriman, berapapun hasil yang didapatkan bukan menjadi satu-satunya orientasi dalam bekerja. Yang terpenting adalah bagaimana dia melaksanakan kewajiban sebagaimana hamba Allah memang harus bekerja keras, sedangkan hasil yang didapat pada akhirnya adalah Allah yang akan menilainya. Maka keikhlasan kita di dalam bekerja dengan sungguh-sungguh itu kemudian kita serahkan kepada Allah, sang pemilik hasil, sang pemberi nikmat dan sang pemberi hisab. Maka dengan kita melihat dalam surat Al-Asr itu dikatakan bahwa sebagai kita seorang hamba, bekerja adalah perwujudan daripada surat Al-Asr. Bagaimana kita menikmati, bagaimana kita menyikapi, dan bagaimana kita memanfaatkan dari waktu, nikmat, kesempatan yang diberikan kepada Allah, sehingga akhirnya apapun yang kita dapatkan kita harus bersabar dan kita selalu bersungguh-sungguh, selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kita saling mengkaji, saling ingat mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan. Bagaimana kita menggunakan waktu kita yang kita nggak tahu kapan kita akan selesai dan kapan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang akan kita perbuat kita itu. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahannya, dan kita digolongkan pada hamba-hambanya yang berada di dalam jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.